Saya pernah berpikir bahwa kebencian adalah satu-satunya ikatan yang bisa menyatukan saya dengan Bima, musuh terbesar dalam hidup saya, sampai hari itu tiba seperti petir di langit cerah Jakarta. Hari ketika dia, dengan tangan dingin dan mata penuh amarah, memaksa saya menelan rantai mutiara itu melalui lubang paling pribadi di tubuh saya, sebuah tindakan yang bukan hanya penghinaan isik tapi juga pukulan telak bagi jiwa saya yang rapuh. Itu bukan akhir dari kebencian kami, tapi awal dari badai emosi yang membuat saya mempertanyakan segala yang saya yakini tentang cinta, pengkhianatan, dan kemanusiaan. Saat itu, saya, Arjun, hanyalah seorang mahasiswa biasa di Universitas Indonesia, tinggal di sebuah kos sederhana di kawasan Tanah Abang. Hidup saya dipenuhi rutinitas, kuliah pagi, bekerja paruh waktu di warung kopi, dan menghindari segala bentuk konflik. Tapi Bima, dia berbeda. Dia adalah putra seorang pengusaha kaya di Surabaya yang pindah ke Jakarta untuk studinya, selalu dikelilingi oleh teman-teman yang memujanya seperti raja. Kami bertemu pertama kali di klub debat kampus, di mana argumen saya tentang ketidakadilan sosial membuatnya kalah telak. Sejak itu, dia membenci saya. "Kau hanya anak kampung yang sok pintar," katanya suatu kali, suaranya penuh ejekan. Saya balas dengan diam, tapi di dalam hati, saya membenci sikap arogannya yang seolah dunia berputar di sekitarnya. Hari itu dimulai seperti biasa. Saya berjalan menyusuri jalan Tamrin yang ramai, angin panas menyapu wajah saya. Tiba-tiba sebuah an hitam berhenti di depan saya, dan sebelum saya sadar, tangan kuat menarik saya ke dalam. "Diam atau kau mati," bisik suara yang saya kenal. Itu Bima. Matanya liar, penuh ketakutan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dia menjelaskan dengan tergesa, ayahnya terlibat dalam bisnis gelap, smuggling mutiara dari Papua, dan sekarang polisi sedang memburu mereka. Rantai mutiara itu bernilai miliaran rupiah, harus disembunyikan. "Kau satu-satunya yang bisa saya percaya untuk ini," katanya, tapi saya tahu itu bohong. Dia memilih saya karena saya lemah, karena kebencian kami membuat saya menjadi korban sempurna yang tak akan melawan. Proses itu menyakitkan bukan hanya isik tapi juga mental. Saya merasa direndahkan seperti binatang yang dipaksa menurut. Di dalam an yang gelap, saya berpikir, mengapa saya? Mengapa bukan temannya sendiri? Apakah kebencian ini sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam? Setelah itu, dia melepaskan saya di pinggir jalan dengan peringatan jangan coba-coba kabur. "Aku akan pantau kau." Saya pulang dengan tubuh gemetar, rantai itu seperti beban berat di dalam diri saya. Malam itu, saya tak bisa tidur. Pikiran saya berputar, bagaimana jika tertangkap? Bagaimana jika ini mengubah hidup saya selamanya? Tapi anehnya, di balik rasa sakit, ada rasa penasaran tentang Bima. Mengapa dia terlihat begitu rapuh saat itu? Keesokan harinya, Bima muncul di depan kos saya. "Kita harus pergi ke Bandung," katanya singkat. Ternyata pembeli mutiara itu ada di sana, dan kami harus mengantarnya bersama. Perjalanan dengan mobilnya penuh ketegangan. Saya duduk di sampingnya, tubuh saya masih terasa tidak nyaman. "Mengapa kau lakukan ini padaku?" tanya saya akhirnya. Dia diam sejenak, lalu menjawab, "Karena kau kuat, Arjun. Lebih kuat daripada yang kau kira." Kata-katanya membuat saya bingung. Di sepanjang jalan tol, kami berbicara tentang masa kecil. Saya cerita tentang desa saya di Jawa Tengah, di mana ayah saya petani miskin yang meninggal karena sakit. Bima cerita tentang ayahnya yang keras, yang memaksanya menjadi sempurna. "Aku benci ayahku," katanya pelan. Saat itu untuk pertama kali, saya melihat sisi manusiawinya. Tapi konflik baru dimulai. Di Bandung saat kami bertemu pembeli di sebuah hotel mewah, ternyata itu jebakan. Polisi menyergap kami. Bima menarik tangan saya, kami lari melalui gang-gang sempit. "Ini pasti pengkhianatan dari orang dalam," katanya sambil berlari.
Saya merasa rantai itu bergoyang di dalam, menambah rasa sakit. Di sebuah rumah kosong kami bersembunyi. Malam itu untuk pertama kali kami berdekatan. "Makan aku, Arjun," katanya. Saya tak menjawab, tapi di hati kebencian mulai luntur. Apakah ini awal dari sesuatu? Perjalanan kembali ke Jakarta penuh bahaya. Kami harus menghindari pos pemeriksaan. Di dalam mobil, suasana berubah. Bima mulai membuka diri lebih banyak. "Aku selalu iri padamu," katanya. "Kau bebas, tak terikat oleh ekspektasi seperti aku." Saya terkejut. Ternyata di balik arogansinya ada kerapuhan. Saya mulai mempertanyakan perasaan saya sendiri. Mengapa hati saya berdegup saat dia melihat saya? Apakah ini hanya karena trauma atau ada yang lebih? Sampai di Jakarta, kami harus mengeluarkan rantai itu. Prosesnya lagi-lagi menyakitkan, tapi kali ini Bima membantu dengan lembut. "Aku tak ingin menyakitimu lagi," katanya. Setelah itu mutiara diserahkan dan kami pikir semuanya selesai. Tapi tidak. Ternyata teman Bima yang bernama Ricolah yang mengkhianati kami, memberi tahu polisi untuk merebut mutiara itu sendiri. Konflik memuncak saat Rico menghadang kami di sebuah gudang tua di pelabuhan Tanjung Priok. "Kalian berdua terlalu naik," ejek Rico, pistol di tangannya. Bima melindungi saya, tapi Rico menembak. Darah mengalir dari lengan Bima. Saat itu saya sadar, saya tak bisa kehilangan dia. Dengan nekat, saya menyerang Rico, merebut pistolnya. Polisi datang, Rico ditangkap. Di rumah sakit, Bima berbaring lemah. "Mengapa kau selamatkan aku?" tanyanya. "Karena aku mulai mencintaimu," jawab saya pelan. Tapi pengkhianatan belum berakhir. Ayah Bima mengetahui semuanya, memaksa Bima untuk menjauh dari saya. "Dia hanya anak miskin, tak pantas untukmu," katanya. Bima ragu dan itu menyakiti saya lebih dari apapun. Saya pergi, hati hancur. Di kamar kos, saya merenung, apakah cinta ini nyata atau hanya ilusi dari trauma. Beberapa minggu kemudian Bima datang mencari saya. "Aku tak bisa hidup tanpamu, Arjun," katanya. Kami berpelukan dan untuk pertama kali saya merasa damai. Kisah kami berakhir dengan harapan, kami memilih jalan sendiri, meninggalkan masa lalu gelap, menuju masa depan yang penuh cinta dan pengertian. Di Indonesia yang penuh kontras ini, kami belajar bahwa kebencian bisa berubah menjadi cinta terdalam. Sekarang setelah kejadian itu, hidup saya seperti badai yang tak kunjung reda. Setiap malam, saya terbangun dengan keringat dingin mengingat momen ketika Bima memaksa saya. Bukan rasa sakit isik yang menghantui, tapi pertanyaan-pertanyaan yang bergema di kepala, mengapa hati saya tak bisa sepenuhnya membencinya. Di kampus, saya menghindari tatpanya, tapi dia selalu ada, seperti bayangan yang tak bisa diusir. "Arjun, kita perlu bicara," katanya suatu hari di kantin. Saya menolak, tapi di dalam, saya rindu suaranya. Perjalanan kami ke Bandung seharusnya selesai, tapi Rico, teman Bima yang saya pikir setia, mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Dia menelepon Bima seringkali bertanya tentang mutiara itu. "Jangan percaya dia sepenuhnya," bisik hati kecil saya. Tapi Bima dengan kepercayaannya yang buta mengabaikan. Di sini konflik inner saya semakin kuat, apakah saya cemburu atau benar-benar khawatir. Satu malam di apartemen Bima di Kuningan kami bertengkar hebat. "Kau pikir aku senang melakukan itu padamu?" bentaknya. "Aku terpaksa, Arjun. Ayahku mengancam nyawaku." Air mata mengalir di pipinya, dan saat itu, saya melihat kerapuhan seorang pria yang selama ini saya anggap kuat. Saya ingin memeluknya, tapi ego saya menahan. "Kau menghancurkan harga diriku," balas saya. Debat itu berakhir dengan diam, tapi di hati, cinta mulai tumbuh seperti tunas di musim hujan. Kemudian pengkhianatan Rico terungkap.
Dia bekerja sama dengan kompetitor ayah Bima ingin merebut bisnis itu. Saat kami konfrontasi dia di sebuah kafe di Blok M, Rico tertawa. Kalian berdua lucu, seperti pasangan kekasih yang tak sadar. Kata-katanya menyentil, membuat saya mempertanyakan perasaan kami. Bima marah, memukul Rico, dan kami lari lagi. Di perjalanan pulang, Bima berhenti di pinggir Danau Sunter. Arjun, apa yang kita rasakan ini? Tanyanya. Saya tak menjawab, tapi hati saya berteriak, ini cinta, meski lahir dari kebencian. Malam itu, kami berbicara panjang tentang mimpi, tentang masa depan. Tapi ayah Bima menelepon, memerintahkan pulang. Jangan dekat dengan anak itu, katanya. Bima ragu dan keraguan itu seperti pisau di hati saya. Saya kembali ke kos, sendirian dengan pikiran. Mengapa hidup begitu kejam? Mengapa cinta harus datang dengan rasa sakit? Saya menangis, meratapi nasib. Tapi di balik air mata ada tekad, saya tak akan menyerah pada Bima. Rasa sakit semakin dalam ketika ayah Bima datang ke Jakarta. Dia, seorang pria tua dengan mata tajam, menemui saya di warung kopi tempat saya bekerja. Tinggalkan anakku atau kau akan menyesal, ancamnya. Saya terkejut, tapi di dalam, amarah membara. Dia bukan milik Anda untuk dikendalikan, balas saya. Tapi dia tertawa, menceritakan masa lalu Bima yang penuh tekanan, bagaimana dia memaksa Bima menikah dengan gadis kaya. Malam itu, Bima datang dengan wajah pucat. Ayahku tahu tentang kita, katanya. Kita, tanya saya, hati berdegup. Dia mengangguk, ya, perasaan ini. Aku tak bisa bohong lagi. Tapi kemudian dia bilang harus pergi ke Surabaya, mengikuti perintah ayah. Itu seperti pengkhianatan, meski bukan dari Bima, tapi dari takdir. Saya merasa ditinggalkan, seperti rantai mutiara yang pernah ada di dalam saya, sekarang hilang tapi meninggalkan luka. Di kamar, saya berpikir, apakah cinta ini layak diperjuangkan? Pikiran gelap datang tentang bunuh diri, tapi saya ingat ibu di desa yang bergantung padaku. Kemudian, Rico bebas dari tahanan berkat uang. Dia mendatangi saya, mengancam akan sebar rahasia tentang kejadian mutiara itu. Bima tak akan selamatkanmu kali ini, katanya. Saya takut, tapi lebih dari itu, marah pada diri sendiri karena lemah. Bima kembali, tapi berubah. Dia bilang harus putus. Ini untuk kebaikanmu, katanya. Air mata saya jatuh. Kau pengecut, tuduh saya. Pertengkaran itu penuh emosi dengan teriakan dan tangis. Di akhir, dia pergi meninggalkan saya hancur. Pengkhianatan terasa lebih dalam ketika saya tahu Bima bertunangan dengan gadis itu. Berita dari teman kampus membuat hati saya seperti ditusuk. Mengapa dia tak melawan? Di dalam saya berdebat dengan diri, lupakan dia atau perjuangkan. Saya pergi ke Surabaya, nekat. Di sana, di rumah mewah Bima, saya konfrontasi. Kau bohongi aku, katanya. Tapi matanya bilang lain. Kami berbicara diam-diam di taman, di mana dia cerita tekanan ayahnya. Aku tak ingin kau terluka, katanya. Tapi ayahnya tahu, memerintahkan pengawal usir saya. Saya lari, hati penuh keputusasaan. Di kereta pulang, saya merenung, cinta ini seperti ombak Samudra Hindia, kuat tapi menghancurkan. Rico muncul lagi, kali ini dengan bukti. Dia memeras saya. Saya hampir menyerah, tapi ingat Bima. Klimaks datang ketika Rico menculik saya, ingin balas dendam. Di gudang gelap, dia ancam. Bima datang menyelamatkan, bertarung. Aku tak bisa hidup tanpamu, katanya setelah Rico kalah. Tapi ayah Bima muncul dengan pistol. Pilih bisnis atau dia, katanya. Bima memilih saya, menolak ayahnya. Itu momen penuh air mata. Kami lari bersama, meninggalkan segalanya. Di akhir, kami hidup sederhana di Bali, membangun hidup baru. Pengkhianatan masa lalu mengajarkan kami tentang cinta sejati.
Saya merenung dari kebencian lahir kasih, dan itu indah. Kami bahagia meski luka tetap ada. Hidup ini tentang memakan, mencinta, dan menjadi manusia.